Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semangat sekali ya di pagi yang cerah ini. Baiklah, sekarang ibu mau absen dulu ya. Atika, ada bu. Aulia, Ana, hadir. Alifani, Izan, Hadir. Safi, Hadir Bu, Khairul, izin Bu. Amanda, Sari. Berarti ada 2 orang ya yang nggak masuk hari ini. Iya Bu. Baik. Kalian masih ingat materi kemarin yang sudah ibu sampaikan? Lupa Ibu. Lupa ya. Kamu nggak belajar di rumah? Saya pas pulang kemarin nggak buka buku lagi Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Baiklah, hari ini ibu akan menyampaikan tentang Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Tujuan pembelajarannya, jadi yang ibu harapkan dari pembelajaran hari ini, ibu berharap kalian bisa menjelaskan tentang pengertian Kitab Muhammadiyah, kemudian menguraikan sejarah Kitab Muhammadiyah, menerangkan maksud dan tujuan Kitab Muhammadiyah, menyebutkan fungsi Kitab Muhammadiyah, menerangkan isi makan Kitab Muhammadiyah, dan yang terakhir mempraktikkan perilaku Islami dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada pengertian Kitab Muhammadiyah. Secara etimologis atau secara bahasa, kitab berasal dari bahasa Arab yang khota yang utuh totonian berarti rencana, jalan, langkah atau garis. Sedangkan secara terminologis atau istilah, kita yaitu suatu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. Dalam dunia gerakan Muhammadiyah, kita dipakai untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam berjuang. Kita adalah pedoman yang dipegang oleh Muhammadiyah yang sangat berguna ketika menghadapi kenyataan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Singkatnya, kita adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Garis-garis besar perjuangan Muhammadiyah tidak boleh bertentangan dengan asas dan program yang sudah disusun. Isi kita harus sesuai dengan tujuan Muhammadiyah dan disusun sesuai dengan perkembangan zaman. Ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah yang pertama adalah Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, dan yang ketiga, Muhammadiyah gerakan masjid. Terus fungsi Kitab Muhammadiyah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada langkah 12 Muhammadiyah, terus ada Kitab Ponorogo, Kitab Palembang, Kitab Ujung Pandang, Kitab Surabaya, dan yang terakhir ada Kitab Denpasar. Yang pertama adalah langkah 12 Muhammadiyah, dirumuskan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur tahun 1938 sampai 1940. Isinya ada lumayan banyak ya. Yang pertama, memperdalam masuknya iman, memperluas paham agama, memperbuah budi pekerti, menuntun amalan ibadah, menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, melakukan kebijaksanaan, menguatkan majelis takbir, mengadakan konferensi bagian, mempermusyawarahkan putusan, mengawaskan gerakan langkah, serta mempersambungkan gerakan bola. Kemudian yang kedua adalah Kitab Palembang, dirumuskan pada periode kepemimpinan AR Sultan Mansur. AR adalah singkatan dari Ahmad Rashid tahun 1956 sampai 1959. Isinya ada menjiwai pribadi para anggota terutama pimpinan Muhammadiyah, kemudian melaksanakan uswatun hasanah, mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi, memperbanyak dan mempertinggi mutu amal, mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader, mempererat ukhuwah serta menuntun penghidupan anggota. Yang ketiga ada Kitab Ponorogo yang dirumuskan pada periode kepemimpinan Kiai Haji AR Fahrudin, yang tadi AR Sultan Mansur, sekarang AR Fahrudin. Pada tahun 1969, program dasar perjuangannya yaitu dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah harus dapat membuktikan bahwa ajaran-ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI yang berpancasila, dan kemudian 1945 menjadi masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang keempat ada Hita Ujung Pandang, masih sama seperti tadi, dirumuskan oleh Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin tahun 1971 yang isinya satu, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kemanusiaan, tidak mempunyai hubungan dengan partai atau organisasi manapun. Kemudian yang kedua, setiap anggota Muhammadiyah tidak boleh masuk ke dalam setiap anggota Muhammadiyah boleh masuk organisasi lain asalkan tidak menyimpang dari ADRT Muhammadiyah. Ada yang tahu singkatan ADRT? Benar sekali, Anggaran Dasar Rumah Tangga Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir ada untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Muhammadiyah untuk mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual. Yang kelima ada Hita Surabaya, masih sama dirumuskan oleh Kiai Haji AR atau Abdul Razak Fahrudin pada tahun 1978 dasar program Muhammadiyah. Yang pertama ada memulihkan kembali Muhammadiyah, kedua meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah, ketiga menempatkan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir ada Hita Denpasar, dirumuskan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif pada tahun 2002. Programnya yaitu pertama rasa tanggung jawab atau amanah dan akhlak mulia atau akhlak karimah, kemudian yang ketiga menjadi teladan atau contoh yang baik, uswatun hasanah, dan yang terakhir adalah perdamaian atau Islam. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu mau melakukan metode pembelajaran yang selanjutnya yaitu benar atau salah. Jadi Ibu akan membagikan kertas kepada kalian yang berisi sebuah pernyataan. Kemudian nanti kalian pahami dalam pernyataan yang sudah Ibu tulis di dalam kertas ini, kira-kira di dalam kertas ini benar atau salah. Kalau misalkan di dalam kertas ini benar, kalian nanti bisa maju dan berdiri di samping kanan Ibu, dan yang salah bisa berdiri di samping kiri Ibu. Nanti masing-masing dari kalian membacakan pernyataan ini dan menjawab benar atau salahnya. Baik Ibu, beri waktu 2 menit untuk memahami isi dari pernyataan yang Ibu kasih. Kira-kira sudah paham dengan isi pernyataan yang Ibu beri? Sudah. Nah, yang merasa benar bisa berdiri di samping kanan Ibu, dan yang salah bisa berdiri di samping kiri Ibu. Salah ini. Yang benar ini. Ya. Ibu aja. Ibu, dia salah di samping. Kamu salah. Kamu di bagian dari satu. Baik, coba Mbak Aulia dibacakan pernyataannya. Pernyataannya benar, yaitu isinya memulihkan kembali Muhammadiyah merupakan isi dari Hita Surabaya. Benar sekali, memulihkan kembali Muhammadiyah adalah isi dari Hita Surabaya. Mbak Aulia boleh duduk. Asik. Kemudian Mas Safri. Benar, kita Ponorogo dirumuskan pada periode kepemimpinan Abdul Razak Fahrudin pada tahun 1969. Ya, Hita Ponorogo dirumuskan pada periode kepemimpinan AR Fahrudin tahun 1969. Mas Safri boleh duduk. Mas Indra, silakan dibacakan pernyataannya. Pernyataannya, menjiwai pribadi para anggota terutama pimpinan Muhammadiyah merupakan isi dari Hita Palembang, Bu. Ya, Hita Palembang adalah isinya menjiwai pribadi para anggota Muhammadiyah. Terima kasih, Bu. Ya, Mas Al, silakan dibacakan. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang
beramal dalam bidang kemanusiaan serta memiliki hubungan dengan partai atau organisasi lain. Ini pernyataan yang salah. Kenapa kok bisa salah? Karena Muhammadiyah tidak punya hubungan dengan partai politik atau organisasi lain. Benar sekali. Silakan dulu. Boleh dibacakan pernyataannya? Amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah tidak bisa memberikan bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI. Jawabannya salah. Kenapa kok bisa salah? Bisa membuktikan bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI. Berarti amar ma'ruf nahi munkar bisa mengatur Muhammadiyah dalam NKRI ya? Oke, silakan duduk Mbak Ana. Terima kasih. Terakhir Mbak Tika sudah membacakan pernyataannya. Dalam maksudnya iman merupakan isi dari kitab Al-Quran. Kira-kira benar atau salah? Salah. Terima kasih Mbak Tika. Kira-kira semuanya sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah. Sudah, Bu. Paham. Paham. Sudah paham ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian semua bisa memahami dan selalu mengingat apa yang sudah Ibu sampaikan selama ini. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.